Assalamualaikum, hai teman-teman, balik lagi di channel YouTube Resep Wina. Oke teman-teman, di sini Wina udah siapin setengah ekor ayam yang udah dipotong-potong dan dicuci bersih. Selanjutnya kita siapkan bumbunya ya. Di sini ada 6 siung bawang merah, 4 siung bawang putih, cabai merah 3 buah dan cabai hijau besar 2 buah, tomat hijau 2 buah. Di sini tomat hijaunya yang satu mau ke merah-merahan ya teman-teman, tapi dipakai aja nggak apa-apa. Dan semua bumbu ini kita potong-potong dan iris-iris seperti ini ya teman-teman. Untuk rasanya di sini ada garam, gula, lada dan penyedap. Lalu ada kunyit bubuk. Kalau ada yang bentuk utuh, kalian bisa pakai kunyit yang bentuk utuh ya teman-teman. Selanjutnya kita siapkan rempah-rempahnya ya teman-teman. Di sini ada 2 batang serai yang sudah digeprek. Lalu ada cabai rawit, di sini ada 7 buah ya teman-teman. Ini dibiarkan utuh aja tanpa dipotong-potong. Daun jeruk yang sudah disobek-sobek supaya rasa dan aromanya keluar ya. Dan ada lengkoas, jahe dan juga daun salam. Dan untuk rasa asamnya di sini Wina pakai cuka makan ya teman-teman. Kalian bisa pakai belimbing wuluh, air perasan jeruk nipis, atau juga asam jawa ya teman-teman. Untuk rasa asamnya sama aja ya teman-teman, jadi pakai aja yang ada di rumah. Oke teman-teman, sekarang kita masukkan ayamnya dulu di air yang sudah mendidih ya. Masukkan garam setengah sendok teh. Aduk rata supaya garamnya tercampur rata ya teman-teman. Dan kita rebus ayamnya kurang lebih 5 menit. Ini untuk membuang kotorannya aja ya teman-teman. Kalau udah, lalu kita angkat dan tiriskan ya. Panaskan minyak secukupnya, lalu kita masukkan bawang merah dan bawang putih. Tumis bawangnya sampai layu dan harum ya teman-teman. Kalau udah layu kayak gini, lalu kita masukkan rempah-rempahnya teman-teman. Daun salam, serai, lengkuas, daun jeruk dan juga jahe. Kita masak sampai bau aroma rempah-rempahnya itu keluar ya teman-teman. Lalu masukkan garam, gula, lada dan penyedap dan juga kunyit bubuk. Nah ini kita tunggu sampai bumbunya itu benar-benar tanak dan wangi ya teman-teman. Nah, kalau udah kayak gini, sekarang kita masukkan air. Di sini Wina pakai 750 ml ya, teman-teman. Aduk sebentar. Dan Wina tambahkan setengah sendok teh kunyit bubuk. Setelah bumbunya tercampur rata, lalu kita masukkan ayam yang sudah direbus. Kalau teman-teman ayamnya nggak mau direbus boleh aja ya, sesuai selera. Dan sekarang kita tunggu sampai airnya mendidih. Setelah mendidih seperti ini dan kita masak sampai ayamnya empuk dan bumbunya meresap kurang lebih selama 20 menit. Setelah 20 menit airnya udah agak menyusut ya teman-teman. Selanjutnya kita masukkan potongan cabai dan juga tomat ya teman-teman. Masukkan cuka makan, di sini kurang lebih Wina pakai 1 sendok makan ya teman-teman. Kalian bisa diicip-icip untuk tingkat keasamannya. Lalu kita aduk rata dan kita tunggu sampai tomat dan cabenya itu layu ya teman-teman, sekitar 5 menit. Nah ini dia asam-asam ayamnya udah jadi, rasanya enak banget loh teman-teman, dijamin seger. Sekarang siap kita angkat dan sajikan ya. Oke teman-teman, kita siapkan udang sebanyak 250 gram. Beri garam ya, lalu kita marinasi selama proses memasak aja. Udangnya cuma Wina buang kepala aja ya, untuk kulitnya tidak dikupas.
Untuk sayurnya di sini Wina pakai 4 bonggol sawi pokcoy. Kalau kalian mau tambah jamur enoki boleh aja ya, sesuai selera. Untuk rempahnya ada lengkuas yang sudah digeprek, daun jeruk 7 lembar, sereh 2 batang yang sudah digeprek, lalu ada cabai rawit utuh sebanyak 6 buah. Dan untuk bakso seafoodnya di sini Wina pakai 14 buah. Untuk jenisnya bisa sesuai selera ya teman-teman. Untuk rasa asamnya di sini Wina pakai cuka makan ya teman-teman. Bisa diganti dengan jeruk tipis ataupun asam jawa. Dan di sini menurut Wina harus pakai minyak wijen ya teman-teman, karena nanti rasanya bisa beda kalau nggak pakai. Untuk sausnya di sini Wina pakai saus ekstra pedas, nanti dipakai 2 sendok makan aja. Siapkan bumbu halusnya 4 siung bawang putih, 15 buah cabai merah yang sudah direbus ya teman-teman. Masukkan air secukupnya, lalu kita blender halus ya. Panaskan minyak secukupnya, lalu kita masukkan bumbu halus. Masukkan rempahnya ya teman-teman, ada lengkuas, sereh 2 batang, dan ada daun jeruk. Di sini jangan lupa disobek-sobek ya teman-teman supaya aroma dan rasanya keluar. Masukkan garam, gula, lada, dan penyedap. Aduk rata supaya bumbunya tercampur rata. Dan kita masak bumbunya sampai benar-benar tanek dan juga matang ya teman-teman, sampai bau langunya hilang. Ini bumbunya udah tanak banget, udah enak wanginya. Lalu masukkan 1 liter air. Aduk rata, lalu kita tunggu sampai mendidih ya teman-teman. Selanjutnya masukkan udang. Kita tunggu sampai airnya mendidih lagi ya teman-teman. Masukkan cuka 1 sendok makan atau bisa sesuai selera ya teman-teman. Masukkan saus sambal 2 sendok makan. Masukkan minyak wijen kurang lebih 1 sendok makan ya teman-teman. Kita aduk rata dan tunggu sampai mendidih ya. Selanjutnya masukkan bakso seafoodnya dan juga cabai rawit. Teman-teman jangan lupa koreksi rasa ya, bila kurang asam atau kurang pedas, asin bisa ditambahkan. Kita aduk rata dan kita masak dengan api sedang aja ya teman-teman. Setelah mendidih kayak gini, kita kecilkan apinya dan kita aduk-aduk. Dan terakhir kita masukkan sayurannya ya teman-teman. Di sini Wina pakai sayurannya agak banyak ya teman-teman, karena Wina suka banget sama sayur. Lalu kita masak sampai sayurannya agak layu aja ya teman-teman. Ini dia resep steamboatnya udah jadi, lalu siap angkat dan sajikan. Teman-teman, di sini ada 4 buah wortel dan 1 buah kentang yang udah Wina potong-potong dan dicuci bersih. Lalu ada kol 1 genggam yang udah dipotong-potong dan buncis 8 buah ya yang sudah dipotong kecil-kecil. Lalu untuk bahan selanjutnya ada 1 buah tomat yang sudah dipotong-potong dan juga ada 1 batang daun seledri dan daun bawang. Untuk bahan utamanya di sini ada 9 buah telur puyuh yang sudah direbus dan dikupas. Untuk bumbunya di sini ada 4 siung bawang putih yang sudah Wina parut ya teman-teman. Lalu ada lada, penyedap, dan juga garam. Panaskan minyak secukupnya aja, lalu kita masukkan bawang putih, garam, penyedap, dan juga lada ya. Lalu kita masak sampai kecoklatan ya teman-teman. Nah ini bawang putihnya udah kecoklatan kayak gini, udah wangi banget. Lalu masukkan 3 gelas air atau 750 ml ya teman-teman. Setelah air masuk, lalu kita tunggu sampai mendidih ya. Setelah mendidih, kita masukkan telur puyuhnya. Dan kita masukkan sayuran yang keras-keras dulu ya teman-teman.
Masukkan wortel dan juga kentang. Masukkan gula pasir 1 sendok teh atau sesuai selera ya. Dan kita aduk rata. Lalu kita tunggu sekitar 5 menit sampai sayurannya empuk. Setelah wortel dan kentangnya empuk, sekarang kita masukkan kol dan juga buncisnya ya. Lalu kita masak lagi sampai kol dan buncisnya itu layu dan matang ya teman-teman. Dan di menit terakhir kita masukkan daun bawang, daun seledri dan juga tomat. Setelah daun bawang, seledri dan tomat masuk, nggak usah lama-lama ya teman-teman, sekitar 1-2 menit. Nah teman-teman, udah kayak gini, lalu kita matikan api kompor ya, dan kita taburi dengan bawang goreng. Kalau udah, sekarang kita siap sajikan ya. Oke teman-teman, langsung aja kita siapin bumbunya. Di sini ada 8 buah cabai merah. Cabenya udah Wina rebus dulu ya teman-teman sebelumnya. Lalu ada cabai rawit 6 buah. Untuk tingkat kepedasan bisa disesuaikan ya. Lalu ada bawang merah 6 siung. Bawang putih 3 siung. Garam 1 sendok teh. Lalu kita haluskan ya teman-teman. Nah, kalau udah halus kayak gini, kita singkirkan dulu ya. Selanjutnya ada tomat 1 buah yang udah dipotong-potong. Untuk bahan selanjutnya ada 9 buah telur puyuh yang sudah direbus. Dan ada kacang panjang 8 buah yang sudah dipotong-potong. Tahu 5 buah. Di sini tahunya Wina potong 3 seperti ini ya teman-teman. Kalau udah semua, lalu kita goreng di minyak yang sudah panas ya. Teman-teman, kalau tahunya itu tawar, kalian bisa marinasi dulu ya dengan garam supaya tahunya itu ada rasanya, tidak antak. Kita goreng tahunya sampai kering kecoklatan. Kalau udah kayak gini, langsung aja kita angkat dan tiriskan ya. Dan masih di minyak yang sama, langsung aja kita goreng telur puyuhnya. Kita goreng sampai teksturnya itu agak berkulit. Setelah itu lalu kita angkat dan tiriskan ya. Dan masih di minyak yang sama, langsung aja kita masukkan tomat yang sudah dipotong-potong. Lalu kita masak tomatnya sampai layu ya teman-teman. Ini tujuannya supaya nanti sambal gorengnya itu tidak mudah basi ya teman-teman. Selanjutnya kita masukkan bumbu halus. Masukkan penyedap dan gula pasir. Lalu kita aduk-aduk ya teman-teman supaya bumbu dan matangnya merata. Dan kita tunggu bumbunya sampai benar-benar tanek dan matang ya teman-teman. Selanjutnya masukkan air secukupnya aja. Dan masukkan semua bahannya ya teman-teman, kacang panjang, telur puyuh dan tahu goreng. Langsung kita aduk merata. Nah teman-teman, di sini aku tambahkan lagi air secukupnya aja. Ini airnya sekitar 200 ml ya teman-teman. Lalu kita masak sampai sayurannya matang dan bumbunya meresap ya teman-teman. Nah ini dia teman-teman, setelah airnya menyusut seperti ini, tandanya udah matang. Sekarang siap kita angkat dan sajikan ya. Makasih ya teman-teman yang udah nonton resep Wina. Wassalamualaikum. Teman-teman, di sini Wina udah siapin 1 ekor ikan patin yang sudah dicuci bersih. Lalu kita beri perasan jeruk nipis setengah buah aja. Lalu beri garam secukupnya.
Aduk rata supaya garamnya tercampur rata dan kita marinasi selama proses memasak aja ya. Untuk bumbunya ada 5 siung bawang merah kita iris tipis, 4 siung bawang putih, 4 buah cabai merah, cabai rawit 5 buah, dibiarkan utuh aja ya teman-teman. Tomat merah 1 buah ukuran sedang, lalu kita potong kecil-kecil. Tomat hijau 1 buah dipotong kecil-kecil juga. Kalau teman-teman ada belimbing wuluh boleh dipakein ya. Di sini Wina nggak ada, jadi pakai tomat juga sama aja. Lalu ada 1 buah kunyit, ini ukuran besar ya teman-teman. Kita iris serong. Lalu ada serai digeprek. Ini serainya ukuran kecil ya teman-teman. Kalau besar cukup 1 buah aja. Lengkuas geprek 1 jempol dan jahe geprek 1 jempol juga ya. Lalu ada 2 lembar daun salam dan 5 lembar daun jeruk. Kita sobek-sobek ya teman-teman supaya aroma dan rasanya keluar. Panaskan minyak secukupnya, lalu kita masukkan irisan bawang merah dan bawang putih. Masak sampai bawangnya layu dan harum ya teman-teman. Setelah itu kita masukkan irisan cabai dan masukkan semua rempah-rempahnya ya, daun salam, serai, daun jeruk, jahe, lengkuas dan juga kunyit. Kita masak semua bumbunya sampai benar-benar matang, tanek dan juga wangi ya teman-teman. Setelah tanek seperti ini, lalu kita masukkan air. Di sini airnya Wina pakai kurang lebih 3 gelas atau 750 ml ya. Masukkan garam, gula, lada dan penyedap. Aduk rata, lalu kita tunggu sampai airnya mendidih ya teman-teman. Nah, ini airnya udah mendidih, sekarang kita masukkan ikan patinnya. Teman-teman bisa pakai jenis ikan lainnya atau bisa menggunakan ayam ya teman-teman, rasanya sama aja, enak dan seger. Lalu kita masukkan tomat hijau yang lebih keras dan kita masukin cabai rawit utuh ya. Sekarang kita masak kurang lebih 20 menit sampai ikannya matang ya teman-teman. Sesekali masakannya kita balik ya teman-teman supaya matangnya merata. Nah, ini dia setelah 20 menit ikannya sudah matang. Dan teman-teman, di sini untuk rasa segarnya Wina pakai perasan jeruk nipis setengah buah. Ini bisa jadi pengganti belimbing wuluh ya teman-teman. Lalu kita masukkan potongan tomatnya dan masukkan kemangi secukupnya aja. Dan sekarang kita tunggu 1-2 menit ya teman-teman sampai kemangi dan tomatnya agak layu. Nah, ini dia pindang ikan patin kemanginya udah jadi, rasanya enak banget loh dan seger. Sekarang kita matikan api kompor dan siap sajikan. Makasih ya teman-teman yang udah nonton resep Wina. Wassalamualaikum.